Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi Bu ya, kayaknya kurang ini saya. Ini juga lagi musimnya apa ini Bu? Musimnya batuk pilek ya Bu. Ya ini cuaca kita lagi lumayan alhamdulillah. Udah lebih dari seminggu kayaknya Pak ya nggak hujan ya Pak. Kalau panas siangnya alhamdulillah panasnya luar biasa. Jadi banyak di antara kita yang mungkin kurang sehat badan. Kalau kita baca berita juga Jabodetabek polusi udaranya kita itu tertinggi di dunia sekarang nomor 1 katanya. Memang kalau kita bangun pagi kita lihat keluar itu emang kalau pagi langitnya gelap. bukan langit biru kalau pagi, langitnya gelap ya, karena gambaran dari polusi atau keadaan udara kita yang kurang bagus. Maka banyak orang yang sakit, batuk, pilek, ispa, macam-macam, banyak orang yang sakit. Maka kita mohon pada Allah memberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi alladhi yarshadana ila ta'atih wa zajarana ma'asiyatih wa ja'ala ta'lim wa ta'allum min ahammi masyru'iyyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala khairi khalqi habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us bi afdalil milali wa diyani wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baiti ajmain summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المخلصين والمصنفين والمفسرين وأئمة الأربعة المجتهدين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari anna Allah yaghfir lahu dhunubahu wa yarhamu min al-balati fil jannah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darin lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah sekali lagi buat kita semua, khususnya untuk guru kita Ustaz Amir Hamzah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat selalu membimbing kita, mengajari kita, dan untuk kita semua yang hadir di majelis ini mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah, putra-putri yang soleh dan solihah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khatimah ala dunia wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita bisa bertemu Bapak Ibu sekalian pagi ini. Kalau pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah membicarakan rukun Islam, rukun iman, ini masih ada satu lagi karena itu sepasang. Kalau kita bicara Islam, iman, itu ada satu lagi pasangannya, yaitu ihsan. Nah, pada pagi hari ini kita akan bicara tentang ihsan. Ihsan itu pendek. Jadi ihsan secara bahasa dari kata ahsana yusinu ihsanan, dalam tasrif sorofnya itu artinya berbuat baik. Nah, berbuat baik ini ada dua macam, ada yang kepada sesama manusia, ada yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sesama manusia kita berbuat baik dengan 4 hal. Yang pertama dengan harta kita. Yang pertama kalau sesama manusia kita berbuat baiknya dengan 4 hal. Yang pertama dengan harta kita. Kita punya harta untuk sedekah. Ada orang miskin di sekitar kita bantu. Ada orang kelaparan di sekitar kita bantu. Ada masjid lagi bangun, kita sedekah. Itu menggunakan ihsan dengan menggunakan harta. Lalu yang kedua, ihsan dengan menggunakan kedudukan atau kekuasaan kita. Ada Pak RT di sini? Ada? Mana Pak RT? Ada ya? Masih di rumah. Oh, masih di rumah. Menggunakan kekuasaan kita. Jadi kita membantu orang lain, berbuat baik dengan orang lain dengan kekuasaan kita. Kalau Pak RT misalkan ada warganya minta tanda tangan, ya dikasih tanda tangan, dikasih stempel, dikasih macam itu dengan kekuasaan kita. Kalau kita Pak Lurah juga sama, kalau kita Pak Camat juga kita, kalau kita guru juga sama. Jadi membantu orang lain yang pertama dengan harta, yang kedua dengan kekuasaan atau kedudukan kita, terus yang ketiga bil ilmi, dengan ilmu kita. Kita bisa baca Arab, ada orang lain nggak bisa minta diajarin, ya diajarin, jangan pelit. Itu bagian dari ihsan. Punya ilmu ngajar, biar sedikit ada orang nggak tahu tanya kita dijawab. Jangan pelit ilmu, karena ilmu itu semakin diajarkan semakin pinter kita, nggak kayak yang lain. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, itu hadis Rasulullah SAW, man alama syai'an ya'lamullah, malah jadi orang yang mau mengajarkan sesuatu kepada orang lain itu malah dia akan tahu apa yang dia belum tahu. Itulah kelebihan itu. Jadi kita semakin mau mengajar orang lain kayak guru deh. Misalkan guru di sekolah kita itu, apakah kalau guru itu mengajarkan kepada murid-muridnya dia langsung menjadi bodoh, habis ilmunya Pak? Enggak kan? Jadi guru semakin banyak mengajar semakin profesional, semakin pinter dia. Ilmunya lah tambah terus. Oh, ada yang kurang kemarin dia pelajari lagi, tambah lagi, ada yang kurang tambah lagi gitu. Jadi ilmu itu semakin diajarkan tidak akan semakin habis, tapi juga justru semakin bertambah. Jadi itu bil ilmi. Terus yang ketiga bijasati atau bibadani, kita berbuat baik dengan badan kita. Kita nggak punya harta, nggak punya kekuasaan, nggak punya ilmu, ya kita pakai otot kita Pak, pakai tenaga kita bantu orang lain. Mampunya kita bantu dengan tenaga, kita bantu dengan tenaga. Ini bagian dari ihsan. Lalu yang ihsan yang kepada Allah itu yang bagaimana? Nah, ini yang kita akan bahas dalam kitab ini. Ihsan kepada Allah itu artinya kita beribadah dengan baik kepada Allah. Beribadah dengan baik kepada Allah itu bagaimana? Nah, ini tingkatannya ada 2, nanti dibahas di sini. Mari sama-sama kita baca. Jadi ihsan kepada Allah itu apa? Jadi ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qala berkata, jadi pada hadis yang lalu diceritakan ada seorang laki-laki kan yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia meletakkan 2 kakinya kepada kaki Rasulullah, jadi berdekatan gitu sambil bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Terus sekarang yang terakhir, akhbirni, qala akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, fa akhbirni anil Islam.
Fa akhbirni anil ihsan, maka beritahukanlah kepadaku tentang apa itu ihsan. Ihsan adalah, kemudian Rasulullah berkata, qala anta budallaha, yaitu jika engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau belum bisa melakukan seperti itu, engkau beribadah belum bisa seolah-olah engkau melihat Allah, tarahu, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah yaraka itu melihat engkau. Jadi inilah yang dimaksud dengan ihsan. Ihsan dalam ibadah, berbuat ihsan kepada Allah itu tingkatannya dua. Jadi yang pertama, tingkatan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu jika kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Artinya apa? Dalam beribadah itu kita menjalankannya secara khusyuk, dengan khusyuk kepada Allah. Jadi kalau orang-orang dulu, Bapak Ibu sekalian, orang-orang pilihan para sahabat, para tabiin, kaum salafus saleh itu kalau ibadah mereka karena bisa menerapkan ihsan. Jadi kalau ibadah itu mereka menjadi seolah-olah tidak ingat apa-apa, saking khusyuknya. Sampai-sampai ada sesuatu yang menyakiti, itu mereka pun tidak terasa karena saking khusyuk, saking konsentrasinya beribadah kepada Allah, seolah-olah mereka itu sedang bercengkrama, berdialog dengan Allah, bermunajah dengan Allah, bermuwajahah, berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah-kisah itu kan banyak. Zaman dulu itu orang kalau ibadah, Ibu pernah dengar ya, Bapak Sayyidina Ali. Tahu ya Pak Sayyidina Ali, Bapak Ibu? Sayyidina Ali itu pernah kena panah, Bu. Kena panah. Panahnya itu karena ikut peperangan bersama Nabi, kena panah. Panah itu nggak bisa dicabut, Bapak Ibu. Karena namanya panah kan ujungnya ada kayak apa namanya? Ujungnya ada segitiganya. Saking panahnya ini dalam, pas kena samping tulang, jadi kalau dicabut otomatis kaitan panah ujungnya ini kan narik ke tulang. Nah, cara satu-satunya kata ahlinya, kata dokter tabib waktu itu, panah ini harus sekalian ditembusin ke kaki. Jadi di sebelah kaki ini beliau yang kena. Jadi harus ditembusin, nanti baru ujungnya dipotong, baru ini dicabut. jadi Pak Sayyidina Ali itu pernah begitu. Nah, solusinya bagaimana? Gak mungkin menyabut panah dalam keadaan orangnya sadar kayak apa sakitnya gitu kan. Lalu kata Sayyidina Ali, gimana ini Sayyidina Ali, panahnya ini nggak bisa kalau nggak langsung dibablasin nembus ke kaki depan, baru nanti di ujungnya yang segitiga itu dipotong, baru nanti ditarik dari yang dari batangnya, baru bisa copot. Nah kata Sayyidina Ali apa? Gini aja deh kata dia, nanti kalau pas saya sholat lakukan itu. Jadi pas beliau sholat, nanti panah itu dicabut. Terserah mau dibablasin biar nembus, ujungnya dipotong atau langsung dicabut. Pokoknya pas saya sholat cabut, kata Sayyidina Ali. Nah, akhirnya benar. Pas Sayyidina Ali sholat, orang zaman dulu Pak kalau sholatnya begini kayak Sayyidina Ali, nggak inget apa-apa Pak. Saking khusyuknya nggak bisa ngerasain apa-apa. Nah kalau kita kan sholat ada nyamuk satu aja udah repot kan kita Pak, pakok gitu kan. Nah kalau orang zaman dulu nggak begitu Pak. Sayyidina Ali itu gitu. Jadi pas mau panah ini dicabut, beliau menyatakan kalau pas saya sholat cabut, kata Sayyidina Ali. Ya benar. Akhirnya pas beliau sholatlah panah itu dicabut dan beliau tidak merasakan apa-apa. Baru setelah sholat darah di mana-mana. Tapi itulah beliau. Contoh lagi yang lain Pak, banyak sahabat yang seperti itu. Pada masa perang Dhatul Riqa itu Pak, ini sekarang bicara ihsan ya. Orang zaman dulu tuh ibadahnya kayak gitu. Nah kalau kita kan ya tadi ada suara apa dikit, kadang-kadang nengok lirik-lirik, dan kita coba ibadahnya kan gitu. Kita memang belum bisa, makanya tingkatan tinggi ya ihsan ini. Setelah kita Islam, iman, maka wujudnya yang terbaik ya ihsan ini. Kita bisa melakukan berbuat baik kepada manusia, kepada Allah. Maka dalam setiap ayat Al-Quran kan alladzina amanu wa amilus sholihat. Amilus sholihat ini bagian dari ihsan. Jadi setelah beriman itu tingkatannya naik
menjadi ihsan. Artinya kita berbuat baik ya, kita percuma beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, tapi kita nggak berbuat baik kepada orang, kita nyakitin orang, itu iman kita nggak ada manfaatnya. Ibadah kita justru ditolak oleh Allah jika kita berbuat baik kepada Allah, tapi di satu sisi kita nggak baik sama orang lain. Banyak hadisnya seperti itu. Ada orang yang sebagai contoh juga ada pada zaman Nabi itu orangnya khusyuk banget, ibadahnya bagus banget. Seorang perempuan, Pak, mohon maaf, seorang perempuan ini di Madinah. Ini bukan kisah, ini ada hadisnya diriwayatkan Abu Hurairah. Jadi perempuan ini rajin banget, sholatnya nggak pernah ketinggalan, puasa sunnahnya nggak pernah ketinggalan. Tapi ya itu, Bu, mohon maaf, dia tidak bisa ihsan, mulutnya tidak bisa dijaga. Kalau ngomong itu, dia sebetulnya dia tajam lidah. Waktu tetangganya pernah, Pak, kena omelan semua dah. Kalau ngomong udah kakak karuan dah, pokoknya kalau ngomong tetangganya pokoknya kalau salah dikit omelin, kata-katanya nggak enak pokoknya. Tetangganya udah merasakan semua, bukan satu dua orang. Nah, suatu ketika ini ada orang tetangganya, ini laki-laki, Pak. Namanya laki-laki kalau diomelin perempuan gimana sih, Pak? Bapak galak itu sangat. Kalau sama istri diomelin istri bagaimana, Pak? Ibu ya, takutnya Bu istri sama ibu ya. Nah ini, Bu, ada laki-laki, tetangga laki-laki domain, misalkan udah tiap hari domain, ini nggak tahan ini. Ya perempuan yang akhirnya dia ngadu pada Rasulullah. Laki-laki ini ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini selalu diomelin sama ini kata tetangga saya ini, saya punya tetangga perempuan, mulutnya tajam banget ya Rasulullah. Saya itu selalu dicaci maki, diomelin tiap hari, bukan saya aja tapi tetangga-tetangga yang lain juga begitu. Nah kata pas Rasulullah ngadu nih kepada pas laki-laki ini ngadu pada Rasulullah, kebetulan di tempat itu ada salah satu kerabat wanita yang diadukan ke Rasulullah itu. Yang namanya kerabat kan bagaimanapun ya membela kan, Pak, membela saudaranya. Dia membela saudaranya. Pas ada orang ngadu ini, laki-laki ini adu kepada Rasulullah, dia membela saudaranya. Ya Rasulullah, ini mah salah paham doang, kata saudaranya. Orang bapak saudara perempuan saya itu rajin ibadah kok. Puasanya aja nggak pernah ketinggalan, puasa sunnah. Sholat sunnahnya juga full, nggak pernah ketinggalan, tahajudnya nggak pernah ketinggalan. Tapi apa kata Nabi ketika mendengar pembelaan dari kerabat wanita itu? Nabi agak marah, Pak. Suaranya tinggi, lalu Nabi berkata, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sampai 3 kali Nabi bersumpah seperti itu. Saudara perempuanku itu akan masuk neraka. Wallahi la yu'minu, kata Nabi. Demi Allah bukan orang beriman. Demi Allah bukan orang beriman. Demi Allah bukan termasuk orang beriman, kata Rasulullah. Para sahabat kan itu yang hadir begini karena ngadunya di depan banyak orang, kaget, Pak. Tanya para sahabat, "Kilaman ya Rasulullah, siapa Rasulullah? Rasulullah, siapa itu yang bukan orang beriman?" Para sahabat langsung kagetnya begitu. "Mengapa engkau sampai menyebutnya 3 kali? Siapa itu yang bukan termasuk orang beriman ya Rasulullah?" Lalu apa kata Nabi? "Man la ya'manu jaruhu bawahiqahu," yaitu orang yang tetangganya, yang orang lain tidak selamat dari caci makinya, dari kata-katanya yang tajam, kata-katanya yang pedas, kata-katanya yang menyakitkan hati. Jadi itu karena dia apa? Dia beribadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, hasilnya ibadahnya bagus, imannya bagus, tetapi dia tidak ihsan, tidak menjalankan perbuatan yang baik, tidak berbuat baik kepada orang lain, bahkan menyakiti orang lain, maka ibadahnya pun menjadi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ini jadi kita ihsan itu konsepnya begitu. Jadi kalau kepada sesama manusia kita berbuat baik, kalau kepada Allah kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang baik bagaimana? Ya tadi dikonsepkan ini ka'annaka kan ta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi kita pertama tingkatan yang paling tinggi ihsan itu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jadi kita seolah-olah sedang berbincang-bincang dengan Allah, bercengkrama dengan Allah, berdialog dengan Allah. Dan ini yang bisa dipraktekkan oleh orang-orang zaman dulu, para sahabat, para tabi'in, salafus. Kalau kita mah jauh, Bapak Ibu. Kita itu sekarang mohon maaf, tapi memanglah zamannya itu ya. Kita ibadah sholat itu khusyuk bisa di awal, tengah atau akhir itu udah bagus. Kita itu kan kalau sholat gitu, kadang-kadang awalnya udah bagus, udah bisa konsentrasi, tengah-tengahnya pikirannya kemana-mana, ya kan? Ingat yang lain-lain. Jadi apa-apa yang kita lupa itu pas sholat malah ingat semua. Wah,
Makanya saya naruh duit di sono, di saku yang satu. Iya kan? Kita sholat itu begitu biasanya. Makanya kalau setan itu pintar, ya begitu itu cara setan itu mengganggu sholat kita. Jadi apa-apa yang kita lupa, itu malah kita kalau sholat ingat semua. Makanya kalau lupa sesuatu Bu, pura-pura sholat aja Bu. Kita kan suka digoda setan nih di sholat hati kita ganti Bu. Setan yang kita kerjain Bu, kita pura-pura sholat biar ingat yang kita lupa Bu. Jadi begitu. Kita kadang-kadang kalau sholat begitu, apa-apa yang kita lupa justru malah ingat semua di saat sholat. Nah itu karena ihsan kita belum bagus Bu. Jadi orang-orang zaman dulu kalau sholat begitu, nggak terasa apa-apa. Sayyidina Ali juga begitu. Ingat Umar bin Khattab juga sama Bu. Umar bin Khattab ketika beliau wafat, menjelang wafat itu, bapaknya Umar bin Khattab kenapa Bu? Tahu? Umar bin Khattab bapaknya kenapa? Pas beliau sholat ditusuk oleh seorang munafik yang bernama Abu Lu'lu'ah. Itu nusuknya berapa kali Bu? Nusuknya tuh 6 kali Bu. 6 kali itu Umar tidak merasakan apa-apa Bu, karena pas sudah sholat ditusuk 3 di punggung, 3 di perut Bu. Bayangin Bu, 3 di punggung, 3 di perut. Perutnya sampai bocor. Makanya beliau Umar bin Khattab setelah ditusuk itu setelah selesai sholat, beliau mau debatin tapi udah nggak bisa Bu. Kenapa? Debatin tradisional ditutup apapun nggak bisa karena perutnya 3 udah bocor. Jadi kalau makan dia keluar langsung dari sini Bu. Darahnya nggak pernah berhenti. Kenapa? Sobeknya lebar dan 3 tempat di perut. Akhirnya beliau berpulang kepada Allah. Peristiwa terjadi di tanggal 27 Dzulhijjah. Beliau wafat akhir bulan. Akhirnya tanggal 1 Muharram beliau dimakamkan. Itu Umar kalau sholat tidak terasa sampai, karena itu ya tadi, karena beliau ihsannya luar biasa kepada Allah. Artinya dalam beribadah beliau memang ketika beribadah bisa menempatkan posisi seolah-olah dia sedang bercengkrama, berdialog. Istilahnya kalau kita ya jagongan sama Allah. Orang kalau jagongan gimana sih Bu? Asiknya Bu ya. Kalau kita ngerumpi asik nggak Bu? Asik nggak Bu kalau gosip? Jujur aja, asal nggak? Asik kan kalau gosip. Nah orang kalau ibadah sama Allah, kalau yang tingkat ihsan ya kalau orang gosip sama Allah Bu. Jadi betah sholatnya lama. Nah kalau kita sholatnya gimana Pak? Lama apa sebentar Pak? Jujur aja Pak. Apalagi kalau sholat sendiri, andalannya kolbu sama inna atayna kal kausar kan. Singkat bawahnya kilat, yang penting inna atayna kal kausar sama kolbu atau wal asri. Nah kalau orang-orang zaman dulu enggak, semakin dia sholat sendiri semakin lama. Bacaannya lama ya, karena dia merasa berdialog, bergosip ria dengan Allah, semakin sholat semakin lama. Jadi kalau orang itu ukuran keimanan kan begitu. Ukuran keimanan seorang tuh hebat, top atau enggak itu dia itu dari sholatnya Bu. Kalau dia sholatnya sendiri semakin panjang, oh itu tanda-tandanya top markotop itu. Tapi kalau sholatnya sendiri super kilat, nah, kalau sholat di depan orang lain, wah sholatnya panjang-panjang, bacaannya lama. Bacanya kalau sholat depan orang lain panjang-panjang, tapi kalau sendiri cukup wal asri, cukup kulhu, cukup inna atau nakal karena itu pertanda itu hati-hati. Berarti kita kurang asik dalam sholat, dalam komunikasi dengan Allah. Kita milih yang super kilat, tapi kalau di depan orang, nah itu tanda-tanda hati kita masih kurang bagus, harus diperbaiki, harus banyak diperbaiki. Kalau kita sholat sendiri, usahakan kita sholat dikusuk-kusukkan. Caranya bagaimana nanti ada cara sholat biar khusyuk, itu tips-tipsnya apa nanti kita sampaikan. Jadi ini yang pertama tadi tentang ihsan. Jadi orang zaman dulu ihsan tingkatan yang pertama itu ibadah seolah-olah kita bisa melihat Allah, dan itu sudah dicontohkan oleh banyak ulama pada masa dulu, para sahabat. Nah itu juga banyak kisah tentang itu tadi. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab, ada juga nanti Urwah bin Zubair juga begitu Ibu. Urwah bin Zubair ini sama. Urwah bin Zubair itu siapa? Anaknya Zubair bin Awam, anaknya Asma binti Abu Bakar, cucunya Abu Bakar. Nah Urwah bin Zubair ini sama. Waktu itu kasihan banget ini orangnya soleh. Suatu ketika dia ini melakukan perjalanan Bu, Urwah bin Zubair ini menemui Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau berjalan dari Mekah sampai ke Syam. Syam itu sekarang Syria. Nah karena beliau ini punya penyakit Bu. Ini orangnya luar biasa, kesabarannya luar biasa. Sampai di Syam itu dia berjalan tuh sama anak kecilnya Pak. Namanya anak kecil kalau sudah main lupa terkontrol ya Pak ya. Ketika sudah sampai di Syam, ketemu di kerajaannya Walid bin Abdul, namanya kerajaan kan Mekah,
terus di situ punya piaraan kuda, kandang kuda. Namanya anak kecil Pak, mohon maaf, lihat sesuatu yang baru itu kan pengennya main-main. Dan ini namanya Urwah bin Zubair dan yang lain ini teledor, jauh-jauh dari Mekah sampai ke Syam membawa anak kecil. Ketika sampai di Syam itu namanya anak kecil pengen lihat kuda Pak, kudanya khalifah. Kuda khalifah kan kudanya gede-gede, biasa lari kencang, besar-besar, kuda pilihan. Anak ini main di dekat kuda Pak, akhirnya tahu kesempak Pak, sepak kaki kuda itu, akhirnya anaknya meninggal Pak. Pada masa perjalanan, pada main, pada saat rehlah itu istrinya berkunjung ke rumah khalifah, malah anaknya meninggal. Tidak hanya sampai di situ, karena dia punya penyakit bawaan semacam tumor ganas. Ketika sampai dari perjalanan yang demikian jauh dari Mekah sampai ke Syam itu, pas di Syam itu sudah anaknya meninggal, tapi dia sabar luar biasa orangnya. Dia memang seorang yang sangat penyabar, cucu Abu Bakar, sepertinya Abu Bakar. Jadi ini udah anaknya meninggal besar. Habis itu juga pas karena perjalanan yang jauh, sakitnya semakin parah, sehingga sakitnya tumornya itu yang di kaki itu semakin membusuk. Ini Urwah bin Zubair. Akhirnya sang khalifah ini, yang raja ini, melihat tamunya seperti itu, kasihan. Namanya juga tamu kehormatan juga, malah dipanggillah seluruh dokter yang ada di istana khalifah waktu itu. Apa seluruh dokter yang dipanggil itu mengambil keputusan, ini nggak bisa, ini kaki Urwah udah busuk, udah bahaya, udah kalau nggak segera ditangani bisa kemana-mana menjala. Akhirnya keputusannya apa Pak? Keputusannya kakinya harus diamputasi Pak. Ya, karena kalau nggak diamputasi membusuk, bisa menjalar kemana-mana, lebih berbahaya. Akhirnya apa? Keputusan dokter disampaikan kepada Urwah bin Zubair, dan akhirnya beliau bisa menerima bahwa memang takdirnya seperti itu. Beliau terima itu sebagai takdir Allah. Beliau ikhlaskan kakinya untuk dipotong. Nah, masalahnya ini saat pemotongan ini Pak, ketika dokter sudah berkumpul, sampaikan kepada Urwah, Tuhan Ustadz Urwah, kalau Ustadz ini panggilnya Ustadz ya. Ustadz Urwah, ini gimana nih cara memotong kaki sampean ini? Posisinya gimana? Karena ini prosesnya akan lama motong kaki ini. Kalau zaman dulu belum ada kayak kita, alat-alatnya canggih. Jadi dalam kisah itu disebutkan dalam riwayat, pemotongan kaki Urwah itu dilakukan dengan menggunakan gergaji Pak. Gergaji Pak. Bayangin nanti pemotongan itu menggunakan gergaji, belum ada kayak zaman sekarang, alat-alat sekarang. Dipotongnya harus pakai gergaji. Nah, terus gimana nih? Jadi dokter itu mengusulkan ke Urwah ini, Ustadz Urwah, gini aja deh, saya kasih ini ya, biusnya apa? Minuman biar nanti Ustadz mabuk nanti gak terasa kalau dipotong. Ya, coba Urwah namanya Ustadz Amir mau bius pakai disuruh minum, ini gak mau kan? Urwah juga gak mau, ya gak bisa lah, masa saya harus minum minuman yang diharamkan oleh Allah? Gak mau saya. Kalau itu dibius saja ya. Tawaran yang kedua sama dokter-dokter di kerajaan itu, di dinasti Umayyah, kalau gitu dibius Ustaz, gimana Ustaz? Saya gak mau juga dibius. Saya gak ingin sesuatu dari badan saya diambil dalam keadaan saya tidak sadar. Saya tidak sadar, saya tidak melihat, dan saya dalam keadaan hilang akal saya. Dia gak mau Pak, dibius sudah gak mau. Lalu akhirnya apa? Lalu bagaimana? Udah potong kaki saya pada saat saya sedang berzikir kepada Allah. Jadi itu solusinya orang zaman dulu. Kalau udah zikir, kalau udah sholat itu bisa lupa segala sesuatu. Kenapa benar? Jadi pas sesuai dengan permintaan dari Urwah sendiri Pak. Ketika Urwah sedang berzikir la ilaha illallah, nanti kalau saya sedang berzikir la ilaha illallah, silahkan potong kaki saya. Dan benar ketika zikir la ilaha illallah, akhirnya dipotonglah. Banyak lagi contoh kisah-kisah seperti itu. Jadi banyak orang-orang dulu seperti Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah, yang cucunya Husain, cicit Rasulullah juga begitu. Rumahnya kebakaran, dia nggak tahu Pak, saking khusyuknya dalam sholat itu Pak. Sampai orang teriak-teriak, sampai dia diangkat dari orang, selamatkan orang, itu masih nggak tahu padahal rumahnya kebakaran. Saking luar biasa. Ketika ditanya, wahai Ali Zainal Abidin, kenapa ente nggak tahu kalau ini rumah ente habis, ente di dalamnya, masa nggak merasakan panas? Kata orang-orang ketika beliau sedang sholat itu.
Jadi apa jawaban beliau yang luar biasa? Panasnya api neraka membuat aku lupa dari panasnya api dunia. Itu jawaban Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi orang-orang zaman dulu ya kalau sholat, kalau ibadah kepada Allah kayak gitu. Ya kalau kita mah ya nggak bisa Pak. Orang zaman sekarang tingkatan yang pertama ini nggak bisa. Tingkatan ini udah tingkatan orang-orang pilihan aulia ilah para kekasih Allah. Ya kalau tingkatan ihsan yang kedua apa? Nah yang kedua paling nggak kita minimal ini Bu ya. Tingkatan yang kedua ini kita usahakan. Kalau yang pertama tadi kita emang susah. Kita seolah-olah bergosip ria dengan Allah, bercengkrama dengan Allah, mengadu bincang-bincang dengan Allah dalam sholat itu nggak bisa. Paling tidak setidaknya kita yang kedua. Tingkatan ihsan yang kedua itu apa? Yaitu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi jika engkau tidak bisa merasakan bahwa seolah-olah melihat Allah di dalam sholatmu, maka yakinlah fa innahu yaraka. Maka kita menjalankan sholatnya gini Bu, seolah-olah kita senantiasa diawasi oleh Allah. Itu kita yang tanamkan dulu diri kita terus menerus. Wah, saya selalu diawasin Allah nih, dipelototin Allah nih, dilihatin mulu sama Allah. Jadi pas sholat ya kita usahakan itu, kita merasa selalu dilihat oleh Allah. Ya itu karena salah satu trik biar kita bisa khusyuk dalam sholat itu begitu Bu. Kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Itu cara supaya kita khusyuk dalam ibadah kita yang pertama. Lalu bagaimana cara yang lagi banyak lagi Bu yang lain? Contohnya biar kita bisa khusyuk dalam sholat, biar kita ihsan kepada Allah itu apa? Ketika kita sedang sholat, yang pertama misalkan biar kita bisa khusyuk, usahakan untuk sholat itu di tempat yang membuat kita nyaman di dalam mengerjakan sholat. Jadi kalau kita sholat usahakan cari tempat yang aman di bagian rumah kita yang paling aman. Nyaman itu kalau kita enak merasa nyaman itu di mana kita sholat di situ. Ya kalau perlu kalau kita di rumah punya musola sendiri, ya musola itu kita bikin senyaman mungkin. Misalkan kita kasih AC, kita kasih kipas angin, pokoknya senyaman mungkin ketika kita sedang sholat, biar kita bisa khusyuk. Khusyuk itu artinya apa sih Bu? Konsentrasi saat melakukan sholat, bisa khusyuk. Khusyuk artinya tenang, konsentrasi. Maka usahakan yang pertama tempatnya dulu. Kita usahakan tempat itu kita sholat itu di tempat yang nyaman, tempat yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu berisik. Ya itu kita usahakan tempatnya yang nyaman. Jangan tempat sholat kita di tempat yang berisik. Nah, itu juga mengganggu. Kita sholat, TV kita depan TV-nya nyala. Ada lagu-lagu lagi lagu dangdut lagi saja. Lagi mana mau khusyuk. Nah itu usahakan tempat kita dulu. Nah lalu yang kedua cara trik sholat biar sholatnya itu khusyuk. Dalam sholat usahakan kita itu mengenakan pakaian yang tidak bergambar. Atau kalau kita kerjakan sholat di tempat berbareng-bareng orang ini, usahakan kita sholat jangan di depan pakaian yang bergambar atau bertuliskan tertentu. Makanya kalau dalam sholat kita disunahkan pakaiannya apa Pak? Putih kan misalkan gitu. Apalagi anak-anak sekarang Bu, kaos yang tulisannya macam-macam di belakang. Kita sholat di belakang orang ada tulisannya buronan mertua. Nah, ya kan kadang-kadang kan begitu tulisan anak sekarang. Kita sholat di belakang orang Kan gitu ada zaman sekarang gitu. Macam-macam ada kaosnya ditulisin buronan mertua. Dan kita kan yang di belakang mau khusyuk bagaimana? Kita senyum-senyum sendiri baca tulisan gitu kan. Ya kan? Ada lagi apa tuh tulisan macam-macam gitu kan. Yang di kaos-kaos sama udah zaman sekarang ya kalau sholat usahakan jangan begitu, udah mengganggu kita sendiri yang sholat tulisan gambar saya, kaos saya keren ini, orang lain yang di sekitarnya juga terganggu, bisa merusak konsentrasi orang mengerjakan sholat. Jadi kalau usahakan sholat tuh gunakanlah pakaian yang terbaik, kata Nabi pakaian yang terbaik adalah pakaian yang putih. Usahakan kalau sholat ya kalau di rumah pakai sendirian ya gak masalah, kalau bareng-bareng dia repot, usahakan pakaiannya yang putih. Kalau nggak putih ya yang polos, minimal jangan yang berlurik, bergambar, bertuliskan yang aneh-aneh dipakai sholat, itu menarik perhatian nanti ya. Itu diantara biar kita bisa khusyuk, bisa ihsan di dalam sholat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Bu, ada sholat lagi biar kita bisa khusyuk. Jangan kita itu dalam keadaan pengen sholat kita sedang menahan buang air kecil atau buang air besar. Kalau kita mau sholat
kok kita itu kepengen, mohon maaf, pipis, pengen ya pipis saja dulu, dulu selama waktu masih ada, jangan ditahan. Nah, kadang-kadang kita kan gitu, kalau saya nunggu isya, waktu habis maghrib nunggu isya, mau biar males lah wudu, kena air mulu kata dia. Kata kita kan males kena air mulu, padahal udah kepengen pipis, karena waktu isya udah mau masuk ditahan-tahan aja. Nah, pas waktu isya masuk langsung sholat, padahal dia udah kepengen pipis. Akhirnya bisa khusyuk nggak Pak gitu Pak? Nggak bisa, karena apa? Ya, kita udah dalam keadaan menahan pipis, menahan. Itu cara-cara diantara agar kita biar khusyuk dalam sholat. Terus yang selanjutnya biar kita sholat dalam khusyuk itu, ini anjurannya ada hadisnya semua Bu. Tapi kalau sebutin hadisnya nanti nggak kelar-kelar Bu, udah jamnya jam segitu. Subuhnya sholat jam 5 udah. Terus cara biar khusyuk juga, la sholata bi hadratit ta'am. Kalau makanan itu sudah dihidangkan ke kita, waktu sholat tiba, pilih makan dulu Pak, Bu, pilih makan dulu kalau waktu masih cukup. Jangan makanan udah ada, udah disediakan, kita pulang kerja nih, waktu masih cukup, udah lapar, makan udah ada di meja, disediakan sama bini kita, waduh tanggung nih, sholat dulu apa makan dulu nih. Nah, kita makan sholat dulu, jangan betul bisa konsen Pak, udah khusyuk, udah lapar, makan udah tersedia, ya pikiran kita pasti akan ke makanan. Nah itu, jadi Islam ada hadisnya semua. Jadi kayak gitu. Jadi kalau udah makanan disajikan, dihidangkan, waktu masih cukup, ambil makan dulu Pak. Jangan sholat dulu, karena pasti dijamin itu kita pikirannya udah ke jengkol mulu tuh. Kalau sajiannya jengkol lah ya, mantep kan? Oh udah ini pikirannya nggak bakalan ke sholat, nggak bakalan bisa khusyuk. Jadi pasti ke makanan dulu. Makanya ketika makanan sudah dihidangkan, sudah terjadi meja, belum sholat, mau sholat udah punya wudhu, udah makan dulu aja. Nah, jadi nanti itu sholatnya baru belakangan. Terus apa lagi? Biar kalau kita sholat kita bisa khusyuk, jangan sholat ketika kita dalam keadaan sangat mengantuk. Ini juga ada hadisnya. Jadi kita udah ngantuk, waktu kita sholat masih ada Pak, misalkan kita dari mana kecapean, habis dari pulang kerja, pulang masih siang atau masih sore, belum maghrib, nah kita masih agak siangan, kita ngantuk banget, udah kepepet nih saking entah begadang atau bagaimana semalamnya atau kerjanya berat, capek banget, waktu masih cukup, kita tidur dulu Pak kalau ngantuk. Karena apa? Kalau orang ngantuk itu bahaya Pak. Kadang-kadang ucapannya nggak terkontrol. Nanti surat yang dibaca macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Belum lengkap baca Fatihah. Baca qul kalau ujungnya doang. Nah, itu orang kalau orang ngantuk nggak sadar Pak. Bisa hilang akal. Itu nggak boleh dalam Islam. Kita ngantuk banget, sholat, waktunya sholat masih ada, tidur dulu aja Pak. Kalau memang ngantuknya sudah ngantuk berat, itu kita justru diusahakan, kita dianjurkan untuk tidur dulu. Nah, itu kata Nabi begitu. Jadi itu. Terus juga kalau kita sholat, biar kita bisa khusyuk, usahakan kalau sholat atau mau sholat jangan menguap Pak. Ini kan penyakit itu biasa itu. Setan itu terus. Jadi itu dikatakan dalam hadis bahwa menguap itu memang triknya setan Pak, untuk mengganggu kita masuk ke dalam diri ketika kita sholat. Maka kalau kita mau sholat, kalau kita sedang sholat, menguap itu jangan dia belakang, jangan dia belakang, mas lebar-lebarnya. Wah setan itu girang banget, itu bisa punya jalan. Jadi kalau kita sholat, kata Nabi, jadi harus ditahan. Kalau kita nguap itu ditahan aja, biar sampai mata kita berair, sekuat apa kita tahan Pak. Kalau kita sholat biasanya kita ngantuk, apalagi subuh, pengen nguap ya. Jangan dia belakang Pak, itu memang setan itu masuknya lewat situ. Jadi kita sholat, nguap itu ditahan. Sholat apapun kita kalau nguap itu ditahan, karena memang situ jalan setan untuk ini. Terus juga jangan kita sholat itu di depan orang yang sedang bercakap-cakap atau orang yang sedang tidur, nggak bakalan khusyuk Pak. Itu ada hadisnya juga, terutama orang sedang tidur, kita di depan orang lain. Misalnya makanya di masjid itu kan nggak boleh tidur yang di dalam di tempat orang sholat. Kenapa? Karena ketika orang sedang tidur itu orang yang tidak sadar, maka kita jangan sholat di depan istri kita yang sedang tidur Pak. Nah, orang yang tidur itu nggak sadar, bisa saja terlihat sesuatu dari orang yang sedang tidur itu, maka itu akan mengganggu
konsentrasi kita ya, karena orang tidur nggak sadar apa pakaiannya terbuka atau ada kelihatan sesuatunya yang tidak pantas, itu orang sudah tidur nggak sadar. Nah kita nggak boleh, kalau kita di rumah pengen sholat malam ya, kalau kita di kamar kalau bisa keluar kamar punya tempat ruangan khusus, tapi kalau terpaksa di kamar ya nggak apa-apa. Tapi ya kalau istrinya sedang tidur ya ditutupin pakai selimut atau apa ya begitu, nanti sholat malah ngelihat sesuatu yang lain ya, apalagi pengantin baru ya, bisa repot gitu. Nah itu kan nggak boleh sholat di depan belakang orang tidur. Kan di masjid begini ada anak-anak tidur, kita sholat di belakangnya atau namanya orang tidur, itu nggak boleh, nanti akan mengganggu sesuatu. Terus yang terakhir waktunya dipercepat biar kita bisa tidur bisa khusyuk ketika akan sholat. Ketika sholat posisi kita tuh Pak, usahakan mata kita itu jangan mendongak ke atas atau menoleh ke samping. Jadi sholat itu kan harus melihat ke depan, pandangan mata ke depan, jangan lurus atau ke atas. Karena kalau atas atau lurus kita akan melihat berbagai macam hal, termasuk tadi orang pakai kaos macam-macam kita baca, karena kita pas sholat arah pandangan mata kita bukan ke bawah. Makanya itu juga perlu itu sajadah itu. Nah, makanya gambar sajadah itu kan masjid sebenarnya itu hanya intibar, biar kita ingat kalau kita sholat dulu bakal gambar sajadah foto kita Bu. Maka kalau gambar sajadah itu bukan masjid atau yang lain, foto kita atau foto pacar kita, suami kita, istri kita, repot. Atau ada orang yang berkira saya biar bisa khusyuk saya gambar pakai foto istri saya, nggak bakalan bisa khusyuk, atau foto suami saya. Itu makanya filosofinya seperti itu. Ketika sajadah bikin ornamen-ornamen yang islami atau masjid, ya itu maksudnya biar membantu kita. Makanya karpet juga bukan yang polos yang begini, bukan yang bergambar macam-macam, ya itu maksudnya itu biar kita justru membantu kekhusyuan kita di dalam sholat. Karena pandangan sholat kita harus ke bawah, jangan ketika sholat itu kita melihat ke atas mendangak atau gimana, karena itu akan bisa merusak kekhusyuan kita dalam sholat. Terus ini yang berat yang harus kita juga perhatikan Bu, usahakan di dalam sholat biar kita khusyuk itu bayangkan bahwa sholat yang kita kerjakan ini adalah sholat yang terakhir untuk kita. Kita mau mati. Nah ini yang harus mulai berat ya. Jadi bayangan sholat yang mau saya kerjakan ini adalah sholat yang terakhir saya. Jadi kalau kita bayangannya seperti itu Bu, sholat yang terakhir saya, pasti kita akan berusaha agar khusyuk, agar biar sholat kita bagus. Karena apa? Ini sholat kita yang terakhir. Jadi bayangkan itu Bu. Bayangkan bahwa sholat yang kita kerjakan adalah sholat kita yang terakhir. Besok kita mau mati, ntar sebentar lagi saya habis sholat mau mati. Nah itu pasti ibadah sholat kita akan lebih khusyuk. Ini sama. Terus yang lain lagi, ketika pas kita sholat, bayangkan indahnya kehidupan surga. Nah itu juga sama Bu. Bayangin mau mati, bayangin indahnya kehidupan surga. Kalau bayangin surga, kita akan menjadi khusyuk dalam sholat, karena surga yang indah itu yang kita idam-idamkan akan kita jadikan tempat kita setelah kita mati nanti. Jadi membayangkan indahnya kehidupan surga. Terus yang terakhir membayangkan pedihnya kehidupan neraka. Jadi kita sholat kalau membayangkan itu boleh Bu, yang indahnya surga, kehidupan neraka nanti akan menuntun kita kepada sebelum sholat itu bayangkan itu. Ketika akan sholat bayangkan itu. Indahnya kehidupan surga, pedihnya kehidupan neraka. Ini kita mau mati besok, setelah sholat saya mau mati. Itu bayangkan pertama yang 3 hal ini. Ini insya Allah akan membantu kekhusyuan kita dalam sholat, akan membantu ihsan kita kepada Allah. Kita akan beribadah dengan khusyuk. Kalau kita tidak mampu bahwa dalam sholat kita melihat Allah, maka paling tidak kita dalam sholat bisa merasakan bahwa seolah-olah sholat kita senantiasa diawasi oleh Allah. Kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Ini yang disebut dengan ihsan. Waktunya habis lagi, baru sebentar. Ya. Jadi ini masih tentang ihsan ini Bu. Jadi tadi kita sampaikan itulah diantara. Terus masih ada lagi juga biar kita khusyuk. Kalau kita mau sholat biasanya mengucapkan apa Pak? Karena sholat, ketika akan sholat itu kita digoda oleh setan, kita dianjurkan untuk membaca qul a'udzu birabbil nas atau rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa juga rabbi ayat turun. Itu kalau mau sholat baca itu. Karena ketika kita akan sholat pasti
kita akan digoda oleh setan. Itu diantara trik-triknya atau tips-tipsnya agar kita bisa khusyuk di dalam sholat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Cukup apa masih? Lanjut. Sudah cukup Pak ya? Sudah jam 6. Ya. Nah, nanti kita sambungkan kesempatan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat. Kita semua diberikan sehat oleh Allah. Mari kita tutup dengan ya. Misalnya nih saya keadaan mau sholat. Ya. Sini nyiapin nasi bungkus. di sampingnya tadi ya Pak ya. Harus disingkirkan dulu, makanya nih harus hati-hati nih. Kayak semacam ini nih. Jadi misalkan mohon maaf ya Pak ya, Bapak beli nasi bungkus. Waktunya masih cukup nggak Pak? Waktunya masih cukup nggak? Misalkan Bapak habis beli nasi bungkus, pengen sholat, waktu sholat masih tiba. Bapak waktu sholatnya masih cukup nggak? Masih banyak nggak waktu sholatnya? Pokoknya pas mau sholat, Ya. mau sholat sekarang Jumatan nih. Kita nyiapin nasi bungkus di dekat kita sholat, itu bagaimana? Dikasih betul, tapi nggak bagus Pak. Ya boleh aja sih sebenarnya. Cuman ya tadi pasti akan mengganggu konsentrasi kita. Ya sebenarnya nggak ada larangan sih Pak. Tapi kata Nabi ya la sholata bihadrati ta'am. Bagusnya sholat itu sunahnya Pak ya. La sholata bihadrati ta'am. Kalau sholat itu jangan di dekat makanan. Ya tadi bisa mengganggu, kemungkinan besar akan mengganggu konsentrasi kekhusyuan kita dalam sholat Pak. Di samping kita sholat sudah ada semur jengkol, ada paha ayam, ada ini pikiran kita ada rendang nih. Mantap nih. Pikiran kita udah begitu kalau kita mau sholat udah di dekat kita ada makan. Makanya tadi trik-triknya sholat biar khusyuk macam-macam banyak. Jadi usahakan kita jalankan itu ketika mau sholat. Usahakan kita steril dari segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Kita kalau mau sholat kan kita mau menghadap ini loh Pak, menghadap pejabat penting. Kalau kita mau menghadap pejabat penting yang kita siapkan dari awal Pak, semuanya. Kita udah makan dulu, minum dulu, bersih, pakai baju yang bagus, wangi-wangian, itu kita menghadap Allah itu seperti itu, digambarkan seperti itu. Usahakan yang bisa mengganggu konsentrasi kita itu, ya segala macam itu disingkirkan dulu, biar kita bisa khusyuk. Jadi begitu Pak ya. Nah, ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Monggo. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Enggak ada. Jelas. Ya udah, kalau nggak ada kita tutup ya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi kalau mau ditanyakan nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya, tapi kalau enggak kita tutup. Kita tutup ya dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya Bu, Bapak kalau ada kata-kata yang berkenan. Allahumma fiq lakum torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.